Oke guys, welcome back to my channel di Maji Channel. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah action cam atau kamera B Pro 5 ya teman-teman ya. Jadi kamera ini diprioritaskan digunakan di tempat yang outdoor atau di luar ruangan gitu ya teman-teman. Meskipun di dalam ruangan juga bisa, tapi kamera ini lebih cocok digunakan di outdoor gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kamera B Pro 5 ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk Maji Channel teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu Action Cam B Pro 5 teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas dari bagian boxnya ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi B Pro 5 itu memiliki box seperti ini. Dia di bagian depan sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman-teman. Dan di sini juga untuk harganya itu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya ya teman-teman ya. Dan di sini juga untuk foto-foto ini, dimana kamera B Pro ini dapat digunakan di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terbentur batu ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan satu buah casing yang bisa melindungi si B Pro nya, yang namanya itu casingnya adalah casing waterproof teman-teman ya. Oke, dan di bagian sini tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs, yaitu untuk model si B Pro nya ini ya. Dan di bagian bawah sini juga terdapat untuk resolusi videonya itu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian fotonya ini adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini ada control, view, dan share untuk bagian wifi-nya ini. Ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan wifi handphone kita dan juga si B Pro nya saling connect teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengontrol view dan juga share-nya itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk 4K adalah resolusinya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya ini. Kemudian ada external mikrofonnya. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di bagian sini ada true color-nya ini ya teman-teman ya. Dan juga di sini ada 40 meternya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan casing waterproof-nya untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini tertulis section record save share teman-teman. Nah, di mana B Pro ini dapat digunakan di tempat seperti ini juga, di salju ataupun di ombak yang besar seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian harus ingat menggunakan casing waterproof-nya itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada inside the box-nya. Dan di sini kita mendapatkan satu unit kamera ya, B Pro 5 Mark IIs-nya. Kita mendapatkan satu unit kamera. Kemudian di sini ada untuk waterproof casing-nya. Nah, jadi waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si B Pro nya ini teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian di sini ada handlebar mount juga teman-teman. Jadi handlebar mount ini dia fungsinya untuk semacam baut gitu ya, untuk bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting juga. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita pasang dengan si waterproof casingnya teman-teman. Tinggal kita naikkan ke bagian sini untuk waterproof casingnya teman-teman. Dan tinggal kita eratkan dengan handlebar mountnya ini sebagai pengencang untuk bautnya itu. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5 arms, dan juga di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini dia berfungsi untuk kita gunakan mencharger ulang si baterainya teman.
Dan selanjutnya di sini juga ada base mount with adhesive. Di sini juga ada Li-ion baterainya ya teman ya. Jadi untuk Li-ion baterai ini dapat banget kita gunakan untuk menghidupkan si Bipro nya tentunya ya. Dan dia juga menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dia bisa di-charger ulang juga seperti itu. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan open back casing dari si waterproof casingnya ini teman-teman. Jadi ketika ini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian sini ada USB kabelnya. Nah, untuk USB kabel ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya. Nah, tidak hanya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, untuk mengkoneksikan dari Bipro ke komputernya teman-teman, untuk memilih foto dan video yang ingin disimpan dan dihapus. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain yang dimana ini berfungsi untuk kita gunakan pegangan di satu jari kita, salah satu jemari kita ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Dan eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Jadi seperti itu untuk inside the boxnya. Kemudian di sini ada specification-nya atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensornya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony X4R image sensor, teman-teman. Jadi di bagian pertama sini untuk sensornya seperti itu ya. Kemudian di sini untuk videonya resolusinya adalah MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman. Nah, jadi di sini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang dihabiskan, teman-teman. Kemudian di sini untuk fotonya ini yaitu JPEG format, teman. Ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk lensnya ini yaitu fixed focusnya itu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk 170 derajat wide angle lensnya, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk LCD screen-nya ini frontnya itu 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk backnya ini adalah 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya untuk di bagian LCD screen bagian belakangnya. Kemudian juga di sini untuk portnya ini kita mendapatkan 4 port, teman. Yang pertama di sini untuk USB portnya ini kita mendapatkan port 1 ya untuk USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk HDMI-nya, portnya juga itu hanya 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya yaitu ukuran 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu portnya juga mendapatkan 1. Kemudian di sini untuk microscar-nya slotnya juga ada 1, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini ada 4 port. Dan untuk connection-nya ini sendiri untuk WiFi-nya itu 802.11 BGN, range up to 25 M², teman-teman. Kemudian di sini ada storage-nya. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan atau ruang memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, 64 GB untuk storage-nya. Kemudian di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, rechargeable Li-ion baterai. Jadi ini untuk baterainya yaitu menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang. Kemudian di sini untuk dimensionnya. Untuk dimensionnya ini sendiri dia unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya unit only 65 gram. Jadi lumayan juga untuk beratnya. Dan di sini juga terdapat untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter depth
itu kedalaman sampai 40 meter kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian di sini ada foto mode burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini untuk loop recordnya ini juga ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk masuk loop record ini dia bisa merekam batasnya itu hanya 5 menit saja teman-teman, sampai batas waktu maksimalnya. Dan ketika kita merekam dan sudah akan mencapai 5 menit, dan ketika sudah 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya teman-teman. Tapi rekamannya itu sudah langsung tersimpan di kartu memori kita seperti itu ya. Dan di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada A-nya gini, dan kalian bisa download di App Store ataupun di Google Play Store. Jadi seperti itu saja ya teman ya. Jadi untuk Bipro-nya itu bentuknya seperti ini ya teman. Nah, ini Bipro-nya ini dia memiliki bentuk yang lumayan kecil, bahkan setengah dari tangan saya teman. Masih tersisa ya. Dan dengan bentuknya seperti ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Kalian masukin ke saku saja kalian sudah bisa membawa kamera teman-teman. Bisa dibayangkan ya. Dan di sini juga untuk lensanya ini dia didesain dengan bentuk hitam seperti ini di bagian sampingnya. Jadinya dia terlihat lebih elegan dan juga agak ganteng gitu ya teman. Agak ganteng dan juga keren. Dan di bagian dalamnya sini dia terdapat lensanya itu sendiri yang kecembungannya atau kecekungannya itu hingga 170 derajat untuk wide angle-nya namanya, lebarnya. Jadi buat kalian yang suka foto panorama bisa banget menggunakan Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan si Bipro 5 ini teman ya. Kemudian juga di sini untuk portnya itu, di sini untuk mikrofonnya teman yang berukuran 2,5 mm yang digunakan untuk bagian eksternal mikrofonnya. Kemudian di sini tertulis untuk USB-nya. Nah, untuk USB ini kita gunakan untuk mencharger si baterainya langsung lewat si Bipro-nya teman. Jadi caranya itu sama seperti kita mencharger di HP Android kita ya teman ya. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya, saya jarang gunakan, dan di sini juga ada untuk microscard-nya, yaitu untuk penyimpanan memorinya ada di bagian sini teman ya. Dan selanjutnya di sini juga terdapat 4 tombol gini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan si Bipro-nya ini sendiri ya teman ya. Jadi sudah sangat praktis banget, ada di bagian depan sini. Kemudian di bagian sini ada untuk si wifi-nya ini bisa digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikannya menggunakan si wifi ini. Dan di sini juga terdapat tombol atas dan bawah sini. Nah, untuk tombol atas dan bawah di sini dia berfungsi untuk memilih menu yang ada di bagian LCD belakangnya sini ya. Dan untuk baterainya itu bentuknya lumayan kecil juga. Nah, seperti ini. Dan dia sampai 1000 mAh. Oke, di sini juga kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk melindungi si Bipro-nya. Nah, sini juga dilengkapi dengan 4 tombol ini ya, yang dimana ini masih berfungsi dan masih kita bisa pencet seperti ini. Dan kunciannya seperti ini bisa kita buka. Nah, kemudian kita masukkan si Bipro-nya. Kemudian di sini kita pasti akan melihat titik-titik seperti ini. Ini adalah spons teman-teman. Jadi spons ini berfungsi untuk mencegah si Bipro-nya berontak ketika ditutup seperti ini, karena sudah ditahan oleh ini, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD-nya. Dan di sini terdapat karet putih yang dimana dia berguna untuk mendorong udara seperti ini.
dan kita kunci seperti ini, kamera pun siap digunakan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya. Nah, dimana di sini sudah terdapat untuk sponsnya yang lumayan tebal ini. Dia berfungsi ketika tangan kita basah atau berkeringat tidak licin teman-teman ketika memegang ini. Dan ini terbuat dari besi, bisa kalian dengar. Dan juga ini bisa kita pasang seperti ini saja langsung, dan tinggal kita eratkan dengan bautnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman, dan di bagian sini juga bisa kita otak-atik seperti ini. Nah, jadi ketika kurang kencang tinggal kita kencangkan lagi. Dan untuk harganya ini adalah di harga 1.290.000-an saja teman-teman ya. Jadi lumayan juga untuk harganya. Dan untuk harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti B Pro 5 ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas dari bagian boxnya ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi B Pro 5 itu memiliki box seperti ini. Dia di bagian depan sini tertulis berikan Nova Innovation Never Ends teman-teman. Dan di sini juga untuk harganya itu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya ya teman-teman ya. Dan di sini juga untuk foto-foto ini, dimana kamera B Pro ini dapat digunakan di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terbentur batu ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah mendapatkan satu buah casing yang bisa melindungi si B Pro nya, yang namanya itu casingnya adalah casing waterproof teman-teman ya. Oke, dan di bagian sini tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs, yaitu untuk model si B Pro nya ini ya. Dan di bagian bawah sini juga terdapat untuk resolusi videonya itu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian fotonya ini adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini ada control, view dan share untuk bagian wifi-nya ini. Ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan wifi handphone kita dan juga si B Pro nya saling connect teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengkontrol view dan juga share-nya itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk 4K adalah resolusinya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya ini. Kemudian ada external mikrofonnya. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di bagian sini ada true color-nya ini ya teman-teman ya. Dan juga di sini ada 40 meternya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan casing waterproof-nya untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini tertulis section record save share teman-teman. Nah, dimana B Pro ini dapat digunakan di tempat seperti ini juga, di salju ataupun di ombak yang besar seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian harus ingat menggunakan casing waterproof-nya itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada inside the box-nya. Dan di sini kita mendapatkan satu unit kamera ya, B Pro 5 Mark IIs-nya. Kita mendapatkan satu unit kamera. Kemudian di sini ada untuk waterproof casingnya. Nah, jadi waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si B Pro nya ini teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian di sini ada handlebar mount juga teman-teman. Jadi handlebar mount ini dia fungsinya untuk semacam baut gitu ya, untuk bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mountingnya teman-teman.
Dan sini ada tripod mounting juga. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita pasang dengan si waterproof casingnya, teman. Tinggal kita naikkan ke bagian sini untuk waterproof casingnya, teman. Dan tinggal kita eratkan dengan handlebar mountnya ini sebagai pengencang untuk bautnya itu. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5-volt arms, dan juga di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini dia berfungsi untuk kita gunakan mencharger ulang si baterainya, teman. Dan selanjutnya di sini juga ada base mount with adhesive. Di sini juga ada ion baterainya, teman ya. Jadi untuk ion baterai ini dapat banget kita gunakan untuk menghidupkan si Bipro-nya tentunya ya. Dan dia juga menampung daya hingga 1000 mAh, teman. Jadi dia bisa di-charger ulang juga seperti itu. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan open back casing dari si waterproof casingnya ini, teman. Jadi ketika ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada USB kabelnya. Nah, untuk USB kabel ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya. Nah, tidak hanya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, untuk mengkoneksikan dari Bipro ke komputernya, dan untuk memilih foto dan video yang ingin disimpan dan dihapus. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain, yang dimana ini berfungsi untuk kita gunakan pegangan di satu jari kita, salah satu jemari kita ya, teman-teman ya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Dan eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya, teman. Jadi seperti itu untuk inside the boxnya. Kemudian di sini ada specification-nya atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensornya, teman. Nah, jadi di sini untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony X4R image sensor, teman. Jadi di bagian pertama sini untuk sensornya seperti itu ya. Kemudian di sini untuk videonya resolusinya adalah MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman. Nah, jadi di sini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang dihabiskan, teman-teman. Kemudian di sini untuk fotonya ini yaitu JPEG format, teman. Ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk lensnya ini yaitu fixed focusnya itu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk 170 derajat wide angle lensnya, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk LCD screen-nya ini frontnya itu 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk backnya ini adalah 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya untuk di bagian LCD screen bagian belakangnya. Kemudian juga di sini untuk portnya ini kita mendapatkan 4 port, teman. Yang pertama di sini untuk USB portnya ini kita mendapatkan port 1 ya untuk USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk HDMI-nya, portnya juga itu hanya 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya yaitu ukuran 2,5 mm. Untuk mikrofon eksternalnya itu portnya juga mendapatkan 1. Kemudian di sini untuk microscar-nya slotnya juga ada 1, teman. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini ada 4 port. Dan untuk connectionnya ini sendiri untuk wifi-nya itu 802.11 BGN, range up to 25 M², teman. Kemudian di sini ada storage-nya. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan atau ruang memorinya itu adalah 64 GB, teman. Nah, bisa kalian lihat ya, 64 GB untuk storage-nya.
Kemudian di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh recyclable ion baterai. Jadi ini untuk baterainya yaitu menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang. Kemudian di sini untuk dimensionnya. Untuk dimensionnya ini sendiri dia unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weightnya unit only 65 gram. Jadi lumayan juga untuk beratnya, dan di sini juga terdapat untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter depth, yaitu kedalaman sampai 40 meter kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian di sini ada foto mode burst-nya itu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.3 state value. Dan di sini untuk loop recordnya ini juga ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk masuk loop record ini dia bisa merekam batasnya itu hanya 5 menit saja teman-teman. Sampai batas waktu maksimalnya. Dan ketika kita merekam dan sudah akan mencapai 5 menit, dan ketika sudah 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya teman-teman. Tapi rekamannya itu sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Seperti itu ya. Dan di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada A-nya gini, dan kalian bisa download di App Store ataupun di Google Play Store. Jadi seperti itu saja ya teman ya. Jadi untuk Bipro-nya itu bentuknya seperti ini ya teman. Nah, ini Bipro-nya ini dia memiliki bentuk yang lumayan kecil, bahkan setengah dari tangan saya teman. Masih tersisa ya. Dan dengan bentuknya seperti ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Kalian masukin ke saku saja kalian sudah bisa membawa kamera teman. Bisa dibayangkan ya. Dan di sini juga untuk lensanya ini dia didesain dengan bentuk hitam seperti ini di bagian sampingnya. Jadinya dia terlihat lebih elegan dan juga agak ganteng gitu ya teman. Agak ganteng dan juga keren. Nah, dan di bagian dalamnya sini dia terdapat lensanya itu sendiri yang kecembungannya atau kecekungannya itu hingga 170 derajat untuk wide angle-nya teman ya, lebarnya. Jadi buat kalian yang suka foto panorama bisa banget menggunakan Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan si Bipro 5 ini teman ya. Kemudian juga di sini untuk portnya itu, di sini untuk mikrofonnya teman yang berukuran 2,5 mm yang digunakan untuk bagian eksternal mikrofonnya. Kemudian di sini tertulis untuk USB-nya. Nah, untuk USB ini kita gunakan untuk mencarger si baterainya langsung lewat si Bipro-nya teman. Jadi caranya itu sama seperti kita mencarger di HP Android kita ya teman ya. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya. Saya jarang gunakan, dan di sini juga ada untuk microscard-nya. Yaitu untuk penyimpanan memorinya ada di bagian sini teman ya. Dan selanjutnya di sini juga terdapat 4 tombol gini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan si Bipro-nya ini sendiri ya teman ya. Jadi sudah sangat praktis banget, ada di bagian depan sini. Kemudian di bagian sini ada untuk si wifi-nya ini bisa digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikannya menggunakan si wifi ini. Dan di sini juga terdapat tombol atas dan bawah sini. Nah, untuk tombol atas dan bawah di sini dia berfungsi untuk memilih menu yang ada di bagian LCD belakangnya sini teman-teman ya. Dan untuk baterainya itu bentuknya lumayan kecil juga. Nah, seperti ini. Dan dia sampai 1000 mAh. Oke, di sini juga kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk melindungi si Bipro-nya.
Nah, di sini juga dilengkapi dengan 4 tombol ini ya, yang dimana ini masih berfungsi dan masih kita bisa pencet seperti ini. Dan kunciannya seperti ini, bisa kita buka. Nah, kemudian kita masukkan si Bipro nya. Kemudian di sini kita pasti akan melihat titik-titik seperti ini. Ini adalah spons, teman-teman. Jadi spons ini berfungsi untuk mencegah si Bipro nya berontak ketika ditutup seperti ini, karena sudah ditahan oleh ini, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD nya. Dan di sini terdapat karet putih yang dimana dia berguna untuk mendorong udara seperti ini. Dan kita kunci seperti ini, kamera pun siap digunakan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya. Nah, dimana di sini sudah terdapat untuk sponsnya yang lumayan tebal ini. Dia berfungsi ketika tangan kita basah atau berkeringat, tidak licin teman-teman ketika memegang ini. Dan ini terbuat dari besi. Bisa kalian dengar. Dan juga ini bisa kita pasang seperti ini saja langsung. Dan tinggal kita eratkan dengan bautnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan di bagian sini juga bisa kita otak-atik seperti ini. Nah, jadi ketika kurang kencang tinggal kita kencangkan lagi. Dan untuk harganya ini adalah di harga 1.290.000-an saja teman-teman ya. Jadi lumayan juga untuk harganya. Dan untuk harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti Bipro 5 ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas dari bagian boxnya ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi Bipro 5 itu memiliki box seperti ini. Dia di bagian depan sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends, teman-teman. Dan di sini juga untuk harganya itu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya ya teman-teman ya. Dan di sini juga untuk foto-foto ini, dimana kamera Bipro ini dapat digunakan di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terbentur batu ataupun terkena air gitu ya teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan satu buah casing yang bisa melindungi si Bipro nya, yang namanya itu casingnya adalah casing waterproof teman-teman ya. Oke. Dan di bagian sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs, yaitu untuk model si Bipro nya ini ya. Dan di bagian bawah sini juga terdapat untuk resolusi videonya itu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian fotonya ini adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini ada control, view dan share untuk bagian wifi-nya ini. Ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan wifi handphone kita dan juga si Bipro-nya saling connect teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengontrol view dan juga share-nya itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk 4K adalah resolusinya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya ini. Kemudian ada external mikrofonnya. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di bagian sini ada true color-nya ini ya teman-teman ya. Dan juga di sini ada 40 meternya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan casing waterproof-nya untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini tertulis section record save share, teman-teman. Nah, di mana Bipro ini dapat digunakan di tempat seperti ini juga, di salju ataupun di ombak yang besar seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalian harus ingat menggunakan casing waterproof-nya itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada inside the box-nya. Dan di sini kita mendapatkan satu unit kamera ya, Bipro 5 Mark IIs-nya.
kita mendapatkan 1 unit kamera. Kemudian di sini ada untuk waterproof casingnya. Nah, jadi waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro nya ini teman-teman ya, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian di sini ada handlebar mount juga teman-teman. Jadi handlebar mount ini dia fungsinya untuk semacam baut gitu ya, untuk bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting juga. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita pasang dengan si waterproof casingnya teman-teman. Tinggal kita naikkan ke bagian sini untuk waterproof casingnya teman-teman, dan tinggal kita eratkan dengan handlebar mountnya ini sebagai pengencang untuk bautnya itu. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5-volt arms, dan juga di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini dia berfungsi untuk kita gunakan mencharger ulang si baterainya teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga ada base mount with adhesive. Di sini juga ada Li-ion baterainya teman ya. Jadi untuk Li-ion baterai ini dapat banget kita gunakan untuk menghidupkan si Bipro nya tentunya ya. Dan dia juga menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dia bisa di-charger ulang juga seperti itu. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan open back casing dari si waterproof casingnya ini teman-teman. Jadi ketika ini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian sini ada USB kabelnya. Nah, untuk USB kabel ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya. Nah, tidak hanya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, untuk mengkoneksikan dari Bipro ke komputernya teman-teman, untuk memilih foto dan video yang ingin disimpan dan dihapus. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain yang dimana ini berfungsi untuk kita gunakan pegangan di satu jari kita, salah satu jemari kita ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Dan eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Jadi seperti itu untuk inside the boxnya. Kemudian di sini ada specificationnya atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensornya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony X4R image sensor teman-teman. Jadi di bagian pertama sini untuk sensornya seperti itu ya. Kemudian di sini untuk videonya resolusinya ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman. Nah, jadi di sini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang dihabiskan teman-teman. Kemudian di sini untuk fotonya ini yaitu JPEG format teman-teman, ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk lensnya ini yaitu fixed focusnya itu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk LCD screennya ini frontnya itu 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk backnya ini adalah 2 LTPS LCD teman-teman, 2 inci ya untuk di bagian LCD screen bagian belakangnya. Kemudian juga di sini untuk portnya ini kita mendapatkan 4 port teman-teman. Yang pertama di sini untuk USB portnya ini kita mendapatkan port 1 ya untuk USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk HDMI-nya, portnya juga itu hanya 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya yaitu ukuran 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu portnya juga mendapatkan 1. Kemudian di sini untuk micro SCAR-nya slotnya juga ada 1 teman.
Jadi bisa kalian lihat ya, di sini ada 4 port. Dan untuk connectionnya ini sendiri, untuk wifi-nya itu 802.11 BGN, range up to 25 M², teman-teman. Kemudian di sini ada storage-nya. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan atau ruang memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, 64 GB untuk storage-nya. Kemudian di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, recyclable ion baterai. Jadi ini untuk baterainya yaitu menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang. Kemudian di sini untuk dimensionnya. Untuk dimensionnya ini sendiri dia unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya unit only 65 gram. Jadi lumayan juga untuk beratnya, dan di sini juga terdapat untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter depth. Itu kedalaman sampai 40 meter kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada foto mode burst-nya itu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini ada exposure min 2.0, 2 plus 2.0, weight 0.33, stay value. Dan di sini untuk loop recordnya ini juga ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk maksud loop record ini dia bisa merekam batasnya itu hanya 5 menit saja, teman-teman. Batas waktu maksimalnya. Dan ketika kita merekam dan sudah akan mencapai 5 menit, dan ketika sudah 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman-teman. Tapi rekamannya itu sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Seperti itu ya. Dan di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada A-nya gini, dan kalian bisa download di App Store ataupun di Google Play Store. Jadi seperti itu saja ya, teman ya. Jadi untuk Bipro-nya itu bentuknya seperti ini ya, teman. Nah, ini Bipro-nya ini dia memiliki bentuk yang lumayan kecil, bahkan setengah dari tangan saya, teman. Masih tersisa ya. Dan dengan bentuknya seperti ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Kalian masukin ke saku saja, kalian sudah bisa membawa kamera, teman. Bisa dibayangkan ya. Dan di sini juga untuk lensanya ini dia didesain dengan bentuk hitam seperti ini di bagian sampingnya. Jadinya dia terlihat lebih elegan dan juga agak ganteng gitu ya, teman. Agak ganteng dan juga keren. Dan di bagian dalamnya sini dia terdapat lensanya itu sendiri yang kecembungannya atau kecekungannya itu hingga 170 derajat untuk wide angle-nya, namanya lebarnya. Jadi buat kalian yang suka foto panorama bisa banget menggunakan Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan si Bipro 5 ini, teman ya. Kemudian juga di sini untuk portnya itu, di sini untuk mikrofonnya, teman, yang berukuran 2,5 mm yang digunakan untuk bagian eksternal mikrofonnya. Kemudian di sini tertulis untuk USB-nya. Nah, untuk USB ini kita gunakan untuk mencarger si baterainya langsung lewat si Bipro-nya, teman. Jadi caranya itu sama seperti kita mencarger di HP Android kita ya, teman ya. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya. Saya jarang gunakan, dan di sini juga ada untuk microscard-nya. Yaitu untuk penyimpanan memorinya ada di bagian sini, teman ya. Dan selanjutnya di sini juga terdapat 4 tombol gini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya. Nah, ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan si Bipro-nya ini sendiri ya, teman ya. Jadi sudah sangat praktis banget, ada di bagian depan sini. Kemudian di bagian sini ada untuk si wifi-nya ini bisa digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikannya menggunakan si
WiFi ini. Dan di sini juga terdapat tombol atas dan bawah sini. Nah, untuk tombol atas dan bawah di sini dia berfungsi untuk memilih menu yang ada di bagian LCD belakangnya sini dulu ya. Dan untuk baterainya itu bentuknya lumayan kecil juga. Nah, seperti ini. Dan dia sampai 1000 mAh. Oke, di sini juga kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya, teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk melindungi si Bipro-nya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan 4 tombol ini ya, yang dimana ini masih berfungsi dan masih kita bisa pencet seperti ini. Dan kunciannya seperti ini, bisa kita buka. Nah, kemudian kita masukkan si Bipro-nya. Kemudian di sini kita pasti akan melihat titik-titik seperti ini. Ini adalah spons, teman-teman. Jadi spons ini berfungsi untuk mencegah si Bipro-nya berontak ketika ditutup seperti ini, karena sudah ditahan oleh ini, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD-nya. Dan di sini terdapat karet putih yang dimana dia berguna untuk mendorong udara seperti ini. Dan kita kunci seperti ini, kamera pun siap digunakan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya. Nah, dimana di sini sudah terdapat untuk sponsnya yang lumayan tebal ini. Dia berfungsi ketika tangan kita basah atau berkeringat tidak licin, teman-teman, ketika memegang ini. Dan ini terbuat dari besi. Bisa kalian dengar. Dan juga ini bisa kita pasang seperti ini saja langsung. Dan tinggal kita eratkan dengan bautnya ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan di bagian sini juga bisa kita otak-atik seperti ini. Nah, jadi ketika kurang kencang tinggal kita kencangkan lagi. Dan untuk harganya ini adalah di harga 1.290.000-an saja, teman-teman ya. Jadi lumayan juga untuk harganya. Dan untuk harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti Bipro 5 ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas dari bagian boxnya ini terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi Bipro 5 itu memiliki box seperti ini. Dia di bagian depan sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends, teman-teman. Dan di sini juga untuk harganya itu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya ya, teman-teman ya. Dan di sini juga untuk foto-foto ini, dimana kamera Bipro ini dapat digunakan di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terbentur batu ataupun terkena air gitu ya, teman-teman ya. Karena kita sudah mendapatkan satu buah casing yang bisa melindungi si Bipro-nya, yang namanya itu casingnya adalah casing waterproof, teman-teman ya. Oke, dan di bagian sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs, yaitu untuk model si Bipro-nya ini ya. Dan di bagian bawah sini juga terdapat untuk resolusi videonya itu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian fotonya ini adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini ada control, view, dan share untuk bagian wifi-nya ini. Ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan wifi handphone kita dan juga si Bipro-nya saling connect, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengontrol view dan juga share-nya itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat untuk 4K adalah resolusinya ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya ini. Kemudian ada eksternal mikrofonnya. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di bagian sini ada true colornya ini ya, teman-teman ya. Dan juga di sini ada 40 meternya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan casing waterproofnya untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter.
Kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini tertulis section record save share, teman-teman. Nah, di mana Bipro ini dapat digunakan di tempat seperti ini juga, di salju ataupun di ombak yang besar seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalian harus ingat menggunakan casing waterproofnya itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada inside the box-nya. Dan di sini kita mendapatkan satu unit kamera ya, Bipro 5 Mark II S-nya. Kita mendapatkan satu unit kamera. Kemudian di sini ada untuk waterproof casingnya. Nah, jadi waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro-nya ini, teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian di sini ada handlebar mount juga, teman-teman. Jadi handlebar mount ini dia fungsinya untuk semacam baut gitu ya, untuk bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mountingnya, teman-teman. Dan di sini ada tripod mounting juga. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita pasang dengan si waterproof casingnya, teman-teman. Tinggal kita naikkan ke bagian sini untuk waterproof casingnya, teman-teman. Dan tinggal kita eratkan dengan handlebar mountnya ini sebagai pengencang untuk bautnya itu. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5-volt arms, dan juga di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini dia berfungsi untuk kita gunakan mencharger ulang si baterainya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga ada base mount with adhesive. Di sini juga ada ion baterainya, teman ya. Jadi untuk ion baterai ini dapat banget kita gunakan untuk menghidupkan si Bipro-nya tentunya ya. Dan dia juga menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Jadi dia bisa di-charger ulang juga seperti itu. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan open back casing dari si waterproof casingnya ini, teman-teman. Jadi ketika ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian sini ada USB kabelnya. Nah, untuk USB kabel ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya. Nah, tidak hanya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, untuk mengkoneksikan dari Bipro ke komputernya, teman-teman, untuk memilih foto dan video yang ingin disimpan dan dihapus. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia terbuat dari kain yang dimana ini berfungsi untuk kita gunakan pegangan di satu jari kita, salah satu jemari kita ya, teman-teman ya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Dan eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon dan juga ada skeleton casingnya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk inside the box-nya. Kemudian di sini ada specification-nya atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensornya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony X4R image sensor, teman-teman. Jadi di bagian pertama sini untuk sensornya seperti itu ya. Kemudian sini untuk videonya resolusinya adalah MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman-teman. Nah, jadi di sini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang dihabiskan, teman-teman. Kemudian di sini untuk fotonya ini yaitu JPEG format, teman-teman. Ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk lensnya ini yaitu fixed focusnya itu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk 170 derajat wide angle lensnya, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk LCD screen-nya ini frontnya itu 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk backnya ini adalah 2 LTPS LCD, teman-teman. 2 inci ya untuk di bagian LCD screen bagian belakangnya. Kemudian juga di sini untuk portsnya ini kita mendapatkan 4 ports, teman-teman.
Yang pertama di sini untuk USB portnya ini kita mendapatkan port 1 ya untuk USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk HDMI-nya, portnya juga itu hanya 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya yaitu ukuran 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu portnya juga mendapatkan 1. Kemudian di sini untuk microscarnya slotnya juga ada 1, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini ada 4 port. Dan untuk connectionnya ini sendiri untuk WiFi-nya itu 802.11 BGN, range up to 25 M², teman-teman. Kemudian di sini ada storage-nya. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan atau ruang memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, 64 GB untuk storage-nya. Kemudian di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, reachable ion baterai. Jadi ini untuk baterainya yaitu menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang. Kemudian di sini untuk dimensionnya. Untuk dimensionnya ini sendiri dia unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya unit only 65 gram. Jadi lumayan juga untuk beratnya. Dan di sini juga terdapat untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter depth. Itu kedalaman sampai 40 meter kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada foto mode burst-nya itu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini untuk loop recordnya ini juga ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk masuk loop record ini dia bisa merekam batasnya itu hanya 5 menit saja, teman-teman. Sampai batas waktu maksimalnya. Dan ketika kita merekam dan sudah akan mencapai 5 menit, dan ketika sudah 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman-teman. Tapi rekamannya itu sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Seperti itu ya. Dan di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada A-nya gini, dan kalian bisa download di App Store ataupun di Google Play Store. Jadi seperti itu saja ya, teman ya. Jadi untuk Bipro-nya itu bentuknya seperti ini ya, teman. Nah, ini Bipro-nya ini dia memiliki bentuk yang lumayan kecil, bahkan setengah dari tangan saya, teman. Masih tersisa ya. Dan dengan bentuknya seperti ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Kalian masukin ke saku saja, kalian sudah bisa membawa kamera, teman. Bisa dibayangkan ya. Dan di sini juga untuk lensanya ini dia didesain dengan bentuk hitam seperti ini di bagian sampingnya. Jadinya dia terlihat lebih elegan dan juga agak ganteng gitu ya, teman. Agak ganteng dan juga keren. Nah, dan di bagian dalamnya sini dia terdapat lensanya itu sendiri yang kecembungannya atau kecekungannya itu hingga 170 derajat untuk wide angle-nya, namanya lebarnya. Jadi buat kalian yang suka foto panorama bisa banget menggunakan Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan si Bipro 5 ini, teman ya. Kemudian juga di sini untuk portnya itu, di sini untuk mikrofonnya, teman, yang berukuran 2,5 mm yang digunakan untuk bagian eksternal mikrofonnya. Kemudian di sini tertulis untuk USB-nya. Nah, untuk USB ini kita gunakan untuk mencarger si baterainya langsung lewat si Bipro-nya, teman. Jadi caranya itu sama seperti kita mencarger di HP Android kita ya, teman ya. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya. Saya jarang gunakan, dan di sini juga ada untuk microscard-nya. Yaitu untuk penyimpanan memorinya ada di bagian sini, teman ya. Dan selanjutnya di sini juga terdapat 4 tombol gini ya. Yang pertama di sini ada tombol power on off-nya,
Nah, ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan si Bipro nya ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat praktis banget, ada di bagian depan sini. Kemudian di bagian sini ada untuk si wifi nya ini bisa digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikannya menggunakan si wifi ini. Dan di sini juga terdapat tombol atas dan bawah sini. Nah, untuk tombol atas dan bawah di sini dia berfungsi untuk memilih menu yang ada di bagian LCD belakangnya sini teman-teman ya. Dan untuk baterainya itu bentuknya lumayan kecil juga. Nah, seperti ini. Dan dia sampai 1000 mAh. Oke, di sini juga kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk melindungi si Bipro-nya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan 4 tombol ini ya, yang dimana ini masih berfungsi dan masih kita bisa pencet seperti ini. Dan kunciannya seperti ini, bisa kita buka. Nah, kemudian kita masukkan si Bipro-nya. Kemudian di sini kita pasti akan melihat titik-titik seperti ini. Ini adalah spons teman-teman. Jadi spons ini berfungsi untuk mencegah si Bipro-nya berontak ketika ditutup seperti ini, karena sudah ditahan oleh ini, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD-nya. Dan di sini terdapat karet putih yang dimana dia berguna untuk mendorong udara seperti ini. Dan kita kunci seperti ini, kamera pun siap digunakan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya. Nah, dimana di sini sudah terdapat untuk sponsnya yang lumayan tebal ini. Dia berfungsi ketika tangan kita basah atau berkeringat tidak licin teman-teman ketika memegang ini. Dan ini terbuat dari besi. Nah, bisa kalian dengar. Yang juga ini bisa kita pasang seperti ini saja langsung. Dan tinggal kita eratkan dengan bautnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan di bagian sini juga bisa kita otak-atik seperti ini. Nah, jadi ketika kurang kencang tinggal kita kencangkan lagi. Dan untuk harganya ini adalah di harga 1.290.000-an saja teman-teman ya. Jadi lumayan juga untuk harganya. Dan untuk harga seperti itu kalian sudah pasti mendapatkan barang yang berkualitas seperti Bipro 5 ini teman-teman. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang Bipro 5 nya ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk maju channel. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.